Halo sob, apa kabar? Kabar baik pastinya dong. Di video kali ini kita akan membahas sebuah film yang diangkat dari sebuah kisah nyata yang berjudul Girl in the Basement. Film yang menceritakan tentang seorang anak perempuan yang dikurung ayahnya di sebuah basement selama 20 tahun dan diperkosa berkali-kali hingga melahirkan 4 orang anak. Daripada banyak cincong dan basa-basi, yuk langsung kita bahas. Film ini dimulai di sebuah meja makan. Di sana ada Sarah 17 tahun, Ami kakaknya 20 tahun, bapaknya Don, dan emaknya Rene. Pas makan malam, Sarah minta izin untuk pergi ke party. Emaknya sih ngizinin, tapi bapaknya nggak ngizinin. Secara bapaknya itu otoriter banget. Di sini karakter Sarah memang agak keras, kayak anak zaman sekarang, berbeda kayak kakaknya yang penurut. Tapi Sarah nggak mau tahu. Akhirnya pas malam Sarah kabur, dijemput pacarnya. Bokapnya yang tahu ngamuk-ngamuk dong. Pas subuh Sarah baru pulang diantar pacarnya. Tahu dah abis ngapain, hahaha. Otomatis Sarah kena omel dan dapat hukuman gak boleh kemana-mana selama 1 minggu dari bapaknya. Di kamar Sarah curhat dong sama emaknya kalau udah 18 tahun mau pergi dari rumah dan keliling dunia. Dan ternyata bokapnya dengar. Dan lanjut di scene dimana bokapnya ke basement yang ada ruang rahasia yang dimana keluarga nggak ada yang tahu itu ruangan. Singkat cerita, setahun kemudian Sarah sudah berumur 18 tahun. Hari itu si nyokap pergi dong ke pasar. Sarah yang di rumah diminta tolong sama bokapnya buat angkat barang, dan ternyata barang yang dibawa itu ke ruang basement. Sarah bingung, kok ada ruang rahasia? Padahal selama 18 tahun ini Sarah nggak tahu ada ruang itu. Sarah yang terkejut tiba-tiba bokapnya mengunci pintu ruang tersebut. Ternyata barang yang diangkat Sarah itu barang pribadi milik Sarah. Pas malam hari emaknya khawatir dong Sarah nggak ada, tapi bokapnya ngejelasin nanti juga pulang tuh anak. Sementara Sarah di basement baru sadar kalau box yang dibawa itu makanan dan barang-barang pribadinya sendiri. Saat semua udah tidur, bokapnya ke basement. Ternyata Sarah dimantap-mantapin. Gila nggak tuh bapak? Gokil kan? Keesokan harinya setelah 24 jam emaknya lapor polisi dong. Dan polisi bilang bakal usaha buat cari Sarah. Setelah seminggu Sarah sudah mulai frustasi dong. Kayaknya udah pasrah, udah nggak tahu harus ngapain lagi. Hari itu pacarnya dateng nanya ke bapaknya Sarah, dan bapaknya bilang kalau Sarah kabur sama pacar barunya yang namanya John alias John Thor. Berminggu-minggu Sarah di basement dan mulai terbiasa sama kehidupan di basement. Dan bokapnya ngasih hadiah ulta berupa baju seksi. Emang sakit tuh bapak-bapak ya. Dan Sarah pun dipaksa buat pakai tuh baju seksi biar makin nafsu kali ya tuh bapak-bapak udah bawa tanah. Dan hari-hari pun berlalu. Bapaknya terus datang buat minta jatah. Kali ini Sarah menyerang bapaknya pakai alat pembuka kaleng yang sudah dilancipin. Tapi tenaga bapaknya terlalu kuat. Akhirnya Sarah dihajar dan dimantap-mantap lagi. Setahun hampir berlalu, Sarah sudah bunting dan mau melahirkan sendiri cuma pakai buku bantuan manual. Anak pertamanya perempuan dan dikasih nama Mary. Singkat cerita, Sarah punya anak lagi, seorang cowok. Sarah dah mulai terbiasa. Sarah tidak sekali dua kali mohon anaknya dibawa keluar, tapi tetap aja ditolak. Ada di suatu ketika emaknya sama kakak Sarah curiga kok si bapak nggak ada khawatir-khawatir sama sekali sama anaknya. Sampai emaknya mau nyewa detektif. Marah dong si bapak karena nggak ada duit, dan nyuruh emaknya lupain Sarah dan fokus sama kakaknya aja, yaitu si Ami. Pada suatu hari anak pertama Sarah jatuh sakit, yaitu sakit asma. Sarah minta dong sama bapaknya buat bawa anak Sarah si Ami itu ke dokter, tapi nggak dikasih sama bapaknya. Suruh minum obat aja ntar juga sembuh. Di lain tempat pacar Sarah ketemu kakaknya Sarah dan nanya ada kabar nggak dari Sarah. Dan pacarnya juga cerita kalau kata bapaknya Sarah kabur sama pacar barunya yang namanya John. Kakaknya kaget, secara kakaknya nggak tahu kalau ada yang namanya John. Setelah kakaknya nyampe rumah, kakaknya langsung nanya ke bapaknya sampai ribut-ribut. Emaknya pun ikutan jadi ribut sampai bapaknya nggak fokus dan ninggalin kunci basement di kursi. Lalu kunci tersebut diambil oleh kakaknya. Hampir saja kakaknya menemukan itu ruangan, tapi keburu ketahuan bapaknya. Akhirnya Sarah ngelahirin lagi anak yang ketiga yang diberi nama Tom. Sarah mohon si Tom dibawa ke atas soalnya di basement udah nggak muat, udah sempit. Dan akhirnya diizinin sama bapaknya.
Pagi harinya bayinya ditaruh depan oleh bapaknya, seakan-akan Sarah yang naruh, yang nitipin anaknya di situ. Senang dong emaknya dan digendong dah tuh anak ke dalam tanpa sadar ada selembar surat di situ. Tapi malah bapaknya yang nemuin. Dihajarlah Sarah dan dimantap-mantap lagi. 14 tahun berlalu, Sarah bunting lagi, anak keempat. Di saat itu bapaknya ngasih hadiah TV, tapi sayang anaknya keguguran. Ada satu waktu anak-anak Sarah protes kenapa mereka nggak bisa keluar, dan akhirnya mereka bertengkar. Dan akhirnya mereka pun meminta maaf kepada Sarah kembali karena kasihan melihat ibunya menangis. 19 tahun berlalu, si bapak di PHK, sehingga si bapak nggak ngasih makanan dan obat-obatan yang layak kepada Sarah dan anak-anaknya di basement. Akhirnya asma Mary kambuh dengan parah. Sarah pun memohon agar dibawa ke rumah sakit. Kalau nggak si Mary bisa meninggoy. Tapi dengan syarat Sarah nggak boleh macem-macem dan anak yang cowok ditinggal. Pas sudah sampai rumah sakit dan anaknya dirawat, Sarah sengaja numpain kopi ke formulir biar bapaknya minta formulir yang baru. Di kesempatan ini Sarah langsung lari ke suster yang lagi ngobrol sama polisi. Bapaknya yang sadar dan mencoba mengikuti Sarah tapi telat sambil polisi berkata, "Mana sempat, keburu telat." Datang dong polisi menggeledah basement dan terungkap semua kelakuan bapaknya. Akhirnya bapaknya dihukum seumur hidup. Dan akhirnya Sarah dan anak-anaknya mulai hidup normal. Dan di akhir film pacarnya Sarah datang kembali dan CLBKD mereka. Oke guys, akhirnya film selesai dan terima kasih. Jangan lupa like, sub, dan komen. Nantikan film-film selanjutnya. Ciao, bye-bye.